Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang malih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, enggak ada yang baca salawat dengan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli alaihi. Terus Kanjeng Nabi sapa wonge disebut arane Kanjeng Nabi tapi beli ngocap selawat iku wong sing paling bakhil, wong kang paling medhit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, sesepuh desa Duku ingkang kaula hormati, Bapak Kuwu desa Duku, ingkang kaula hormati kepala sekolah, seluruh dewan guru, ibu umroh tadi ya namanya ya, yang alhamdulillah menyemangati anak-anak, memotivasi para guru. Mudah-mudahan amal jariah, amal soleh beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rizkinya diluaskan, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, niki nama TPQ TKQ Zahratul Jinan. Leres nggih? Zahratul Jinan, Masya Allah. Niki namanya sae, langkung sae sangat. Berarti kita perlu ngirim donga untuk menyambungkan ruh sanad ilmu kepada muassis, kepada pendiri. Sinten namine? Nami pendiri niki sinten namine? Pertama kali menentukan membuat TPQ ini sinten? Pak Ahmad Rasyidi. Pak Ahmad Rasyid ya. Alhamdulillah. Terus wonten nih. Masya Allah, ngapunten kula. Ngapunten kula. Ya, mudah-mudahan beliau, ya ini bukti amal jariah beliau, bukti kerja keras, keikhlasan beliau, dan alhamdulillah sampai hari ini lembaga ini menjadi zahratud dunya qabla zahratid jinan, menjadi bunga dunia sebelum menjadi bunga surga. Maka mudah-mudahan Bapak seluruh amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa Bapak Ibu, orang tua, masyarakat desa Duku yang semangat untuk mendidik, semangat untuk agar anak-anak bisa ngaji,
bisa maca Quran, akhirnya disekolahkan di Zahratul Jinan. Insyaallah semuanya ahlu surga, insyaallah sarang-sarang melebet surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini pertemuan pertama yang saya temui dalam kondisi yang sangat banyak pada masa Covid. Maka ini orang-orang dukuh, ini orang-orang hebat. Insya Allah, karena yang kita lakukan ini kegiatannya adalah berkaitan dengan kitab suci, berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih punika Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an hudan wa syifa. Al-Qur'an inggih punika dados hidayah. Nomor kali Al-Qur'an dados obat. Insyaallah acara-acara seperti ini yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yang menyemangati orang membaca Al-Qur'an, menyemangati anak-anak kita belajar Qur'an, mudah-mudahan ini menjadi obat bagi kita semuanya, obat batin, obat jasmani, semuanya mudah-mudahan dengan Al-Qur'an kita semuanya diberikan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, apa sih kemuliaan, keistimewaan dua anak bisa maca Quran? Apa keuntungannya kanggo wong tua? Apa nikmate? Niki wonten pesan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki kangge putra putri anak ingkang belajar Al-Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyun ja'alallahu fi majra damihi walahmihi. Sapa wonge kang belajar Quran nalikane usia cilik, usia anak-anak, usia belia, masih muda belajar Quran, maka Al-Quran itu akan dijadikan darah dan daging yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Quran, menyekolahkan anak agar ngaji Quran, mengirimkan anak ke guru Quran agar bisa baca Quran sejak usia kecil, maka Al-Quran itu menjadi darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Maka insyaallah Al-Quran ini menjadi benteng, Al-Quran ini menjadi bekal ingkang paling sae sak teruse uripe wonten ing donya lan mangke ing dalam akhirat bagi mlebet surgane Allah subhanahu wa ta'ala. Nalikane wonten ing surga dipanggil kalian malaikat, malaikat datang, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Hei wong sing ahli Quran, hei wong sing rajin maca Quran ning dunya, ketika datang di surganya Allah disambut, di dalam surganya disuruh baca Quran. Iqra, baca Quran, warattil, baca Quran dengan tartil, kama turattil fid dunya,
seperti engkau baca Quran dulu ketika di dunia. Tiap hari membaca Quran di sekolah, tiap hari dipakai Quran itu untuk sholat, Al-Fatihah mesti dipakai. Maka ini jariah guru-guru yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, mengajarkan Al-Fatihah. Anak bisa baca Al-Fatihah, pahalanya terus mengalir. Rakaat pertama ngalir, rakaat kedua ngalir, sampai dia meninggal dunia, pahalanya terus mengalir kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Luar biasa pahalanya. Saya lanjutkan tadi sambutan ketika di surga. Iqra wartaqi waratil kama turatil fid dunya. Baca Quran dengan tartil sebagaimana engkau baca Quran dulu di dunia. Wartaqi, naik surga. Surga itu banyak levelnya, banyak kelasnya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif, ada kelas VIP, ada kelas VVIP yang paling tinggi. Dan orang yang membaca Quran disuruh milih sama Allah, naik, terus naik. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Kedudukan kamu di surga sejauh mana Al-Quran yang kamu baca, sebanyak mana Al-Quran yang kamu hafal, sejauh mana banyak Al-Quran yang kamu amalkan. Semakin banyak, semakin tinggi derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibunya nggak bisa ngaji, anaknya pinter ngaji, kira-kira orang tuanya dapat apa? Oli apa, Bu? Ini Masya Allah, kemurahan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Orang tua hanya menyekolahkan anak, hanya membiayai anak, nggak bisa ngaji karena nggak bisa ngajar, nyuruh gurunya yang ngajarin. Kalau orang tua yang kemudian punya greget, punya tekad biar anaknya bisa ngaji, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala didatangi, membawa, Allah datang membawa jubah. Tahu jubah, Bu? Kalau saya ini pakainya jas. Kalau jas begini lumayan, Bu, ya, kelihatannya lebih ganteng. Kalau saya copot kelihatan krempeng. Tapi kalau pakai ini kelihatan lebih berisi, padahal ya wongnya kurus. Ya. Nanti kalau ini pakaian dunia, Ibu. Coba siapa di sini pakaiannya yang paling bagus? Ada? Nah, nanti di surga pakaiannya langsung Allah yang akan memberikan. Jubah kehormatan yang Allah berikan dipakaikan langsung oleh Allah kepada siapa? Kepada orang tua yang anaknya pinter ngaji. Loh, ini nikmatnya orang tua, hanya menyekolahkan, nggak ikut ngajar ngaji. Anaknya yang pinter ngaji, orang tuanya dapat kehormatan. Kaget, Gusti niki nopo niki? Kok ada baju yang sangat luar biasa? Ini karena anakmu pinter baca Quran. Ini karena anakmu hafal Quran. Ini karena anakmu menjaga Al-Quran. Tidak cukup di situ, Allah datang lagi membawa mahkota. Kalau yang saya pakai ini topong, Bu, ya. Kali topong kalau dicopot berkurang kan? Kalau saya pakai ya, tambah ganteng kan? Lah, ini topong dunia. Ini topong hanya ada di dunia. Bayangkan nanti mahkota kayak raja, kayak permaisuri,
Tapi itu yang kita lihat di dunia. Kalau yang di surga jauh lebih dahsyat dan langsung Allah yang memberikan. Ini untuk kemuliaan orang-orang tua yang menjadikan anaknya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, sering khatam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah bisa ngaji, jangan libur baca Quran. Jadi Quran itu bukan belajar isa ngaji nih pinter, tapi setelah bisa nggak mau ngaji, salah. Kalau sudah bisa ngaji terus saben dina baca Quran, jangan sampai satu hari tanpa ada Al-Quran. Maka insya Allah rumah-rumah kita ini Bapak Ibu, rumah-rumah kita ini kita isi dengan Al-Quran. Jangan sampai kalah dangdutane luwe ake ketimbang maca Quran. Jangan sampai apa kegiatan HP game luwe ake ketimbang Quran. Diganti pelan-pelan, Quran lebih dominan. Quran langkung kada kegiatan wonten kinandane Al-Quran tenggane rumah masing-masing. Insya Allah niki rumah dados barokah. Kenapa? Karena Al-Quran ini barokah. Allah sendiri yang mengatakan inna hadzal Quran anzalnahu mubarakan. Kami turunkan Al-Quran ini kitab yang diberkahi. Apa itu barokah Ibu? Barokah itu kenapa? Barokah niku ziyadatul khair ad-dawam, tambahan kebaikan dalam waktu yang lama. Jadi nggak bisa dikalkulasi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Namanya barokah 1 tambah 1 tidak terbatas. Niki barokah, keluarganya sehat, keluarganya bahagia, kecukupan, alhamdulillah, terjaga kehormatannya, alhamdulillah. Ini semua adalah bentuk keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesen dumateng kula lan panjenengan sami, napa pesene? Ternyata Al-Quran ini adalah jadi kunci. Al-Quran ini menjadi sebab Allah mengangkat derajat seseorang. Dengan Al-Quran ini juga Allah menurunkan derajat seseorang. Ya. Kenapa dengan Al-Quran? Kita lihat buktinya. Coba kalau kita punya anak usia TK, bisa ngaji, lanjut SD, hafal Quran 30 juz, kelas 1 sampai kelas 6 tahun hafal Quran 30 juz. Kira-kira anak engkang hafal Quran usia SD, suara ngajine enak, kira-kira anak ini dapat kemuliaan atau tidak di dunia? Mulia hanya dengan kalau dia tidak belajar ilmu yang lain. Taruhlah dia tidak belajar IPA, tidak belajar bahasa Inggris, tidak belajar matematika, hanya punya Al-Quran. Saya yakin ini adalah anak yang paling dimuliakan. Ini baru di dunia. Kalau anak dengan seperti ini, saya yakin anak ini tidak akan menjadi pengangguran. Saya yakin anak ini pasti tercukupi hidupnya. Kalau dia naik lagi SMP,
Selama 3 tahun dia belajar tafsir, dia belajar seluruh isi kandungan Al-Quran, ngerti maksudnya apa isi kandungannya Quran. Insya Allah lulus SMP wis dadi kiai. Insya Allah bisa mengajar orang lain, ya mungkin akan diundang kemana-mana. Naik lagi 3 tahun SMA, dia kembangkan lagi ilmunya yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, penjelasan Al-Quran, ada fikih juga dasarnya dari Al-Quran. Insya Allah lulusan SMA wes jadi ulama besar hanya dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai Al-Quran ini jadi sampingan. Jadikan Al-Quran ini adalah yang utama. Apapun anak kita nanti jadi apa, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, pondasinya adalah Al-Quran. Agar benar, agar menjadi manfaat dan bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kira-kira seneng boten duwe anak pinter ngaji? Seneng ta boten? Seneng ya? Lari luru mantu. Nah, ini luru mantu kang seneng, kang bisa ngaji tak beli? Bisa ngaji. Apalagi mantunya jadi imam. Ya, kalau bisa nyari mantu diuji dulu Qurannya. Pinjem Pak kepala sekolah atau guru TKK Zahratul Jinan suruh ngetes calon mantu. Bisa ngaji tak beli? Ali beli bisa ngaji kursus dingin neng TPQ. Begitu, jangan langsung ditolak, suruh belajar ngaji dulu. Itu pahalanya luar biasa, menjadikan orang bisa ngaji. Harus begitu. Karena apa? Ini yang akan membingkai rumah tangga yang ingin kita ciptakan, rumah tangga yang Qurani, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Polai wong ari wong beli duit Quran. Kalau orang nggak punya Quran dalam hatinya, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di dalam dirinya, tidak ada satu surat pun di dalam dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Wong sing langka Qur'ane, orang yang tidak punya Al-Quran sama sekali di dalam dirinya, kal baitil kharib, seperti rumah tanpa penghuni. Ibu tahu rumah yang ditinggal wonge ado lunga, ditinggal omahe. Kira-kira omahe dadi rumah apa itu, Bu? Rumah suwung. Nggih, leres. Ali rumah suwung isine apa, Bu? Tikus apa maning? Coro apa maning? Jin, sawang, kotor. Ya, kalau ibu bepergian 10 hari ninggal rumah, masuk rumah itu udah nabrak sawang, banyak sawang di rumah 10 hari saja. Bayangkan ini bertahun-tahun, rumah suwung, rumah yang ditinggal orang penghuninya itu diisi oleh makhluk Allah yang lain. Salah satunya jin. Ya, jin itu senang tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Ini ku permisalan wong sing beli duwe apalan Quran sama sekali. Orang kalau nggak ada Al-Quran dalam dirinya seperti rumah suwung. Bisa dibayangkan. Jadi kalau tubuh kita ini
Jasad kita ini nggak punya Quran sama sekali, nggak ada Al-Fatihah, nggak ada Qul huwallahu ahad. Semakin banyak maka ini semakin kuat. Maka semakin nggak ada Al-Quran, semakin keropos, semakin mudah dihuni oleh makhluk yang lain, semakin datang banyak tikusnya di situ. Ada coronya yang masuk. Maka sama-sama dengan kita semangat belajar Al-Quran, anak-anak kita didik untuk cinta Al-Quran sampai dewasa, sampai nanti sudah mandiri. Terus Al-Quran ini menjadi kebiasaan hidupnya, biasa baca Quran setiap hari, bukan pas waktu Ramadan. Biasanya Ramadan wekel ngaji hatam ping pisan ping pindo ping telu hatam. Hari prakat Ramadan prakat baca Quran aja bu ya. Terus karena Al-Quran dengan kita baca itu obat, meskipun gak kerasa sebenarnya itu membersihkan diri kita ibu. Membaca Al-Quran setiap hari seperti orang ngangsu, tahu ngangsu? Ngambil air tapi tempatnya bolong, keranjang, pakai keranjang. Jadi kalau ngambil air, airnya habis, ngambil air, airnya habis, tetapi keranjang itu menjadi bersih. Itu sama dengan tubuh kita, diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran kayaknya nggak kerasa, tetapi sesungguhnya tubuh kita ini semakin bersih, dosa-dosa kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah saya mengucapkan hormat yang luar biasa kepada para guru yang luar biasa. Ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi sebagai orang terbaik. Orang terbaik itu siapa Kanjeng Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik kelompok orang adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Ini para guru, para ustadz, ustadzah, ya, kepala sekolah semuanya yang terlibat di sini, insya Allah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya dibisikin cukup 30 menit baik gini. Ya, alhamdulillah. Pun sekapu ge, pun panas. Alhamdulillah. Ini kasihan anak-anak sudah mau menunggu di wisuda. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pahala akan mengalir kepada kita semuanya yang terlibat, orang tua, aparat desa, ya, para pejabat, para tokoh, semuanya karena terlibat di dalam Al-Quran. Ini adalah seperti lingkaran keberkahan, semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Makaten engkang saged kula sampaikan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah min qawlin bila ilmin, astaghfirullah min qawlin bila amalin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dumateng Bapak Ustadz Musyafa LC.